Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wal iltisalatu utawi piro-piro adus al-masnunatu kang den sunnahake sab'ata asyara iku 17. Apane guslan aduse. Mandi yang disunnahkan itu jumlahnya ada 17. Rupane guslul jum'ati, adus Jumat. Pertama adalah mandi Jumat. Itu hukumnya sunnah bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Waktunya mulai dari fajar shodiq. Mulai dari fajar shodiq atau masuk waktu subuh sampai melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini menerangkan tentang mandi-mandi sunnah. Dan beberapa mandi sunnah ini diantara alasannya juga karena berkumpul dengan orang-orang. Makanya seperti mandi Jumat itu tidak sunnah bagi orang yang tidak sholat Jumat. Terus wal aidaini lan sholat riyaya loro. Dan yang kedua adalah mandi Idul Fitri. Riyaya loro itu Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya mulai tengah malam. Yang disebut waktu malam itu mulai maghrib sampai subuh. Kalau waktu maghrib misalkan jam 6 dan subuhnya jam 4, ya tinggal dibagi 2. Antara maghrib sampai subuh ada 10 jam. Maka tengah malamnya itu jam 11 malam. Terus wal istisqa'i lan adus sholat istisqa. Terus mandi untuk sholat istisqa atau meminta air hujan. Mengenai sholat istisqa nanti ada keterangan di babnya sendiri. Terus wal khusufi lan adus gerhana bulan. Wal khusufi lan adus gerhana srengenge. Lalu mandi karena mau sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Wal guslu lan adus min guslil mayyiti saking ngedusi mayyit. Dan mandi setelah memandikan mayyit, memandikan jenazah, entah itu jenazahnya muslim atau kafir, tetap sunnah mandi bagi yang memandikan tadi. Terus wal kafir lan aduse wong kafir. Idza aslama nalikane manjing Islam sopo al kafir. Mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Dengan catatan kalau dia tidak pernah junub selama masa kafirnya atau belum pernah haid selama masa kafirnya. Tapi kalau sudah pernah junub atau pernah haid, maka wajib mandi setelah dia masuk Islam. Terus wal majnunu lan wong edan, wal mughlma lan wong kang semaput, sopo alaihi al iza afaqa nalikane waras, sopo al majnun wal mughma alaih. Mandinya orang gila ketika sembuh dari gilanya. Dan mandinya orang yang pingsan ketika dia sadar dari pingsannya. Dengan catatan kalau dia tidak pernah keluar sperma saat gila atau saat pingsannya. Jika pernah keluar sperma, maka wajib mandi seperti yang tadi keterangan orang kafir itu.
Terus wal guslulan adus. Indal ihromil nalikane ihram. Mandi ketika menghendaki ihram. Baik orang yang ihram itu sudah balik atau belum balik, entah itu gila atau berakal, entah itu sedang haid atau suci, semua mendapat sunnahnya mandi. Semua ibadah, jadi gini, semua ibadah itu punya syarat tamyiz. Kalau tidak tamyiz, tidak sah ibadahnya. Seperti sholat, kalau tidak tamyiz, ya tidak sah. Seperti puasa, kalau tidak tamyiz, tidak sah. Nah, yang dinamakan tamyiz adalah usia di mana seorang anak itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang sambel atau telek, yang mana ya, yang bisa manfaat atau yang bahaya, itu dia sudah bisa membedakan. Dan bisa sesuci, istinja dengan sendirinya. Dan ada ulama yang berpendapat tamyiz itu sekitar umur 7 tahun, kurang lebihnya. Nah, semua ibadah disyaratkan harus tamyiz. Tapi kalau haji itu beda. Mau itu tamyiz atau tidak tamyiz, itu tetap sah. Nah, hal demikian, ada mandi yang sunnah ini bagi orang yang menghendaki ihram itu jika ada air. Kalau tidak ada air, maka dia bertayamum dan diniati sebagai gantinya mandi. Terus walidukhuli Makkah, lan krono melebu Makkah. Mandi ketika masuk Makkah. Bagi orang yang ihram haji atau ihram umroh. Walil wuqufi, lan krono wukuf di Arafah ing dalem Arafah. Mandi karena wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Walil mabiti, lan krono nginepe bi Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Mandi karena bermalam di Muzdalifah. Terus waliromyil jimari, lan krono balang piro-piro jumroh as-salasi kang telu. As-salasi kang telu. Mandi karena melempar 3 jumroh. Karena melempar 3 jumroh pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi sunnahnya mandi itu setiap hari Tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, untuk melempar jumroh setiap harinya. Adapun untuk jumroh Aqobah pada hari Idul Adha itu tidak ada sunnah mandi. Karena waktu melempar jumroh Aqobah itu mendekati mandinya wukuf di hari Arafah. Jadi orang pada tanggal 9 Dzulhijjah itu menginap di Arafah. Tanggal 10 pagi hari raya Idul Adha. Lalu datang ke Mina. Di Mina ada 3 sumur. Di Mina itu ada 3 sumur. Sumur Aula, sumur Wusto, sumur Aqobah. Nah, pada hari Idul Adha membawa 7 batu untuk melempar sumur Aqobah. Terus tanggal 11 membawa 21 batu. Selikur 21 batu. Dibagi 7. Jadinya 3. 3 sumur Ula Wusto Aqobah itu dilempari batu 7 kali 7 kali. Ula Wusto Aqobah masing-masing 7 kali.
Begitupun tanggal 12 dan 13 juga seperti itu. Setiap sumur dilempari 7 kali 7 kali. Nah, jumlahnya ada 63. 21 dikali 3 sama dengan 63. Dan yang akobah kan mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, berarti 4 kali, 4 hari. Nah, 63 tambah 7 sama dengan 70. Gitu. Dan yang akobah itu tidak sunnah mandi yang pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, karena waktunya mendekati dengan mandi wukuf di Arafah. Terus walid tawafi lan krono tawaf, wali sa'i lan krono sa'i, wat lidukhuli madinati Rasulillah lan krono manjing Madinah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mandi karena tawaf, entah itu tawaf qudum atau tawaf ifadah atau tawaf wada. Tawaf qudum itu maksudnya tawaf selamat datang. Kalau orang masuk masjid kan ada kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid. Orang masuk Makkah itu juga ada sunnah tawaf. Nah, tawaf itu dalam rangka tahiyatul Ka'bah. Tahiyatul Ka'bah, menghormati Ka'bah. Itu disebut dengan tawaf qudum. Tawaf qudum. Terus ada tawaf ifadah, terus ada tawaf wada. Tawaf wada, tawaf untuk selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal. Setiap siapapun yang masuk kota Makkah, maka ketika dia keluar dari Makkah wajib untuk tawaf. Nah, itu disebut tawaf wada. Tentang hal ini nanti ada keterangannya sendiri di bab haji. Terus mandi karena sa'i, terus yang terakhir mandi karena masuk Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.